Dasar gadis sialan, jangan lari. Berhenti kau. Kakek sialan, aku tidak mau menikah dengan prestirgu yang kejam dan tidak berguna itu. Kalau mau, nikah saja sendiri. Berhenti. Berhenti. Kakak tampan, tolong aku. Uang ini untukmu. Sepertinya dia adalah pengantin keluarga Shen. Tunanganku. Hei, yang kita cari adalah nona tertua keluarga Shen. Kenapa harus menyelidiki pemulung dan petugas kebersihan itu? Untuk apa menyelidikinya? Ayo, ayo, ayo. Kakak tampan, terima kasih. Aku pergi dulu. Eh? Ngapain sih? Aku sudah memberimu uang tadi. Kau mau memeras aku, ya? Aku tidak menipu orang, juga tidak memeras orang. Uang ini tidak cukup. Tidak cukup. Berdasarkan tarif per jamku, 100.000 per jam, kau menciumku total 1 menit 7 detik. Dan 2 kali kau yang memulai duluan, jadi aku akan menghitung 2 detik lebih banyak. Jadi totalnya 1916,67. Kau gila, ya. Tadi kau menjulurkan lidah. Bagaimana hitungannya? Kau bahkan menjulurkan lidah 2 kali. Mau aku hitungin? Wajahnya tampan, tapi otaknya sakit. Bu, Shen dan Kiao di sana. Kakak tampan, cepat pergi. Nanti aku tanda tangan cek. Aku ganti semua. Menurutku lebih baik kita bicarakan dulu. Kakak tampan, kamu juga tidak tegakan melihat gadis tak bersalah ini dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan prestirgu yang kejam tapi tidak bisa berfungsi. Siapa yang kamu bilang tidak bisa berfungsi? Cepat pergi, kakak tampan. Cepat. Berhenti. Shen dan Kiao, awas kau. Akhirnya kenyang. Orang ini, kalau tidak bicara, lumayan tampan. Gerakannya juga elegan. Sudah selesai makan? Kalau sudah, kita bayar patungan. Tidak perlu repot. Aku bayar semua. Aku tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Dan tidak suka orang lain mengambil keuntungan dariku. Jadi, kita patungan saja. Kenapa tidak langsung saja totalnya dibagi 2? Kenapa kamu pakai kalkulator? Pasta ini kita makan sama banyak. Tapi tomat dan brokoli di atasnya kamu yang makan semua. Jadi kamu harus bayar 8 yuan lebih. Satu bungkus tisu ini sisa 10 lembar. Aku pakai 2 lembar, kamu pakai 8 lembar, jadi kamu harus bayar 4 kali lipat harganya. Sup ini, kamu makan 4 jamur lebih banyak dariku. Dan piring udang ini, aku makan 2 lebih banyak darimu. Ditambah dari hotel ke sini bukan keinginanku, jalan 7 kilometer. Ditambah keausan ban mobil dan mesin. Jadi total kamu harus transfer padaku. 3856, 79. Aku transfer 4.000. Tunggu sebentar. Ditambah yang tadi. Ditambah 1916, 6 sama dengan 5675, 34. Aku transfer 6.000. Silakan transfer. Sama dengan 5.675. Aku tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Cucu kurang ajar, kalau hari ini kamu tidak membawa menantu perempuan pulang ke kami. Kami akan mati di depanmu. Benar-benar mati di depanmu. Aku tidak akan hidup lagi. Itu, bisakah bayar cicilan? Tidak bisa. Kalau begitu aku tulis surat utang untukmu. Tidak perlu. Aku punya cara yang bagus untuk melunasi utang. Menikah denganku. Apa? Karena lebih dari 5.000 yuan, aku menjual diriku sendiri. Jangan-jangan kamu
Dari awal sudah mengincar tubuhku, ya? Aku tidak tertarik dengan tubuh anak-anak. Lagi pula, saat pertama kali bertemu, matamu menatapku 3 detik lebih lama. Aku tidak menagihmu, itu sudah bagus. Aku tidak punya kapte, tapi setidaknya setengahnya, kan? Di kartu ini ada 1 juta. Aku ingin kamu berakting di depan kakek nenekku sebagai istri yang sangat mencintaiku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu tidak demam, kan? Tadi kamu perhitungan denganku hanya karena 5.000 lebih. Sekarang memberiku 1 juta. Uang ini hanya untuk menjadi istri kontrakku selama setahun. Jangan pikirkan yang lain. Sudah disepakati. Kamu pikir kamu prestir? Mana mobil mewahmu? Tunggu. Apa aku benar-benar melewati misi? Bertemu prestir tersembunyi? Di kartu ini benar-benar ada 1 juta? Naik. Sepertinya aku hanya berhayal, bermimpi di siang bolong. Ini juga bayar, ya? Antara suami istri. Tidak perlu perhitungan seperti itu. Uang lebih dari 5.000 itu bisa dipakai, kan? Antara suami istri, utang sebelum menikah tidak ditanggung bersama. Paling-paling aku bantu hapus bunga 5.000 itu. Duduk yang benar. Surat nikah ini asli. Aduh, hahaha. Wah, ini menantu cucu kami. Cantik sekali. Halo nenek, namaku Shen Nangkiao. Bagus, bagus, bagus. Ini warisan keluarga Gu untuk menantu. Mulai hari ini milikmu. Kualitas giok ini pasti lebih dari 1 juta, kan? Sepertinya ini adalah barang paling berharga di rumah ini. Nenek, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak, tidak, tidak. Barang yang diberikan pada menantu, mana mungkin diambil kembali. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Terima saja dengan tenang. Aduh, cucuku sayang. Apa menantu cucu ini tidak suka hadiah dari kami? Kakek, lihat. Menantu cucu ini sudah kau bawa pulang. Bagaimana kalau kakek dan nenek pulang saja dan tinggallah di sana? Tempat ini kalau malam, berangin dan bocor kalau hujan. Kami sangat mengkhawatirkan kalian. Aku tidak akan pulang. Kalau mau pulang, pulang saja sendiri. Ah, ini rumah masa kecilku, aku nyaman tinggal di sini. Hei, hei. Kalau cucu menantu tidak suka gelang giok ini, kakek masih punya barang yang lebih bagus untuk diberikan padanya. Aduh, hei, sini, 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 sini. Lihat, lihat, cucu menantu, kalau kamu tidak suka gelang giok ini, kakek masih punya barang yang lebih bagus. Hahaha, aduh, oh, hei. Batu akik merah darah merpati. Ini lebih berharga daripada gelang tadi. Batu akik merah ini adalah harapan kakek dan nenek untuk kalian berdua. Semoga kehidupan kalian semakin makmur dan bahagia. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak suka? Tidak apa-apa, masih ada. Sini, lihat, lihat. Ah, semua ini adalah hadiah untuk pernikahan kalian. Ya ampun. Ini masih pabrik daur ulang. Lihat kalung safir ini, suka tidak? Tidak suka? Ada lagi, hehe, Bagaimana dengan yang warna-warni ini? Kakek, ini terlalu. Minggir. Oh, lihat, Kamu bisa memilih? Kamu saja tidak rela mengeluarkannya. Cucuku sayang, kita pakai yang ini. Emas itu nilainya stabil. baik. Dekorasi rumah ini dan kalung-kalung permata ini
Bagaimanapun dilihat, sama sekali tidak cocok. Nenek, aku ingin tahu, apakah asal-usul perhiasan di rumah kita ini resmi? Keluarga kita tidak mencuri atau merampok, kan? Tenang saja. Ini hasil kerja keras 3 generasi keluarga Gu mengumpulkan barang bekas. Kalau begitu, aku makin tidak bisa menerimanya. Simpan saja. Jangan khawatir. Setiap menantu perempuan kita punya. Aduh, Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. aduh, sepertinya. Sudah waktunya untuk malam pertama. Nanti keburu telat, loh. Cepat, 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 cepat. Nenek, nenek, nenek. Bagaimana? Hahaha, Ayo, ayo. hahaha, ahaha. Kakek dan nenek sangat ramah. Ahaha. Memang sangat ramah. Apa yang kau lakukan? Kuberitahu, ini harga terpisah. Aduh. Guyanzho, tak kusangka kau cukup tangguh. Kemana tanganmu itu? Staminamu juga bagus. Pelan-pelan, ranjangnya bisa roboh. Sepertinya kita akan segera punya cicit. Aku akan segera menelepon pengasuh. Suruh dia masak lobster dan abalon untuk Shen Nan Kiao. Astaga. Hei, Nyonya tua, tunggu aku. Bentuk tubuh dan wajahnya lumayan. Dipikir-pikir, tidak rugi juga. Kalau terus meraba, akan dikenakan biaya. Kau pikir cuma kau yang bisa minta bayaran? Aku juga mahal, tahu. Hah? Jujur saja, kau juga terpesona padaku, kan? Kau tidur di ranjang, aku tidur di sini. Tidur, tidur, tidur. Ada wanita cantik sepertiku di sini, kau malah tidur. Kalau ranjangnya rusak, jangan lupa bayar, ya. Selimutnya dipakai yang benar. Kalau kau sakit, aku tidak akan bayar biaya medismu. Dasar pelit, tapi dia menyelimutiku. Wah, harum sekali. Nan Kiao, ayo makan. Aku datang. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Pagi-pagi begini sudah makan hidangan mewah. Nan Kiao, ayo kita makan. Ini hanya masakan rumahan. Jangan sungkan. Nenek, ini kau sebut masakan rumahan? Dan kakek, pipa rokok di tanganmu itu terbuat dari kayu nanmu emas, kan? Pasti mahal sekali. Sebenarnya aku selalu penasaran, uang untuk membeli barang-barang ini dari mana asalnya? Ternyata keluarga kita benar-benar keluarga triliuner. Semua ini hanya untuk memujiku. Bukan triliuner. Tapi kuadriliuner. Permisi sebentar, terima kasih. Mungkin kakek ingin bilang, keluarga ini mengandalkan Jual beli barang bekas. untuk mencari uang. Nan Kiao,
Cepat makan, jangan sampai dingin. Pinggangku sakit sekali. Kasurnya terlalu keras kemarin. Kamu kurang olahraga saja. Makan ginjal babi ini untuk memulihkan diri. Makan saja tidak bisa membungkam mulutmu. Hahaha. Makan sayur, makan sayur, makan sayur. Makan, jangan pedulikan dia. Cepat makan punyamu. Kakek dan nenek pasti takut aku meremehkan mereka. Mungkin mereka menghabiskan semua tabungan hanya untuk menyiapkan hidangan ini. Nenek, nanti di rumah kita makan sayur saja. Sayur itu sehat. Baik, baik, baik. Mulai sekarang semua akan mengikuti Nan Kiao. Ayo, makan, makan, makan. Sepertinya saya harus meminta hotel bintang 7 di bawah Gu Group untuk meningkatkan resep hidangan sehat. Selamat pagi, Presdir Gu. Oh, Presdir Gu, sepatu ini sudah Anda pakai 3 tahun. Wajar saja kalau rusak. Sepasang sepatu harus dipakai sampai rusak baru bisa menunjukkan nilainya. Benar saja. Orang kaya itu hemat ya hemat. Keluarin ya keluarin. Aduh, pinggangku pegal sekali. Beli kasur yang nyaman dan empuk, pilih yang terbaik, kirim ke tempat nyonya besar sekarang. Kirim beberapa set pakaian juga. Kenapa? Tumben sekali dia. Dia hemat untuk dirinya sendiri, tapi royal untuk istrinya. Aku juga mau pria seperti itu. Aku kenyang sekali. Hayo bergerak sedikit, biar pencernaan lancar. Cucuku sayang, kamu sedang apa? Kami menikahi menantu perempuan di keluarga Gu untuk disayangi, bukan untuk bekerja. Nenek, aku hanya berolahraga sedikit, biar pencernaan lancar. Baiklah, kamu boleh menyusahkan Guyanzhou, tapi jangan menyusahkan dirimu sendiri. Lihat wajahmu ini, sudah kurus sekali. Nenek akan membuatkan sup untukmu siang ini, untuk memulihkan tenagamu. Tunggu sebentar ya. Baik. Nenek, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kenapa aku merasa berat badanku naik 2 kilo? Shen Nankiao. Shen Nankiao. Shen Fang, Benar-benar kamu. Kupikir kau kabur dari pernikahan dan menikah dengan orang kaya. Tak kusangka kau malah menikah dengan pemulung. Cih, Hei, apa yang kau lakukan, Shen Nankiao? Hei. Ini sepatu baruku edisi terbatas yang kubeli. menyapu sampah. Ya, Shen Nankiao menikah dengan pemulung. Biar Presdir Gu tahu. Lihat bagaimana dia akan menghajarmu. kau terlalu banyak menonton drama pendek. Ya, sekuat apapun Presdirgu, dia tidak akan mengabaikan hukum, kan? Aku menunggumu, Shen Nankiao. Ayah dan ibu akan segera datang. Sudah ada 1 biang kerok kecil. Sekarang akan datang 2 biang kerok besar lagi. Cepat pergi. Kami tidak menerima sampah sebesar ini. Kau, Shen Nankiao, kau benar-benar semakin tak terkendali. ibu. Fang, kau baik-baik saja? Ibu sakit sekali. Dan di sini. Bau sekali. Kumbang kotoran menyemprotkan parfum. Apapun yang diciumnya pasti bau. Kau anak durhaka. Pertama kabur dari pernikahan, membuat seluruh keluarga kami menderita. Sekarang kau bicara sembarangan lagi.
Apa kau masih menganggapku ayahmu? Pernikahan ini kalian yang memaksaku. Kalau keluarga gue begitu baik, kenapa tidak biarkan Shen Fang saja yang menikah dan menikmati hidup? Aku. Presdir Gu dikabarkan pemarah, tidak bisa punya anak, dan jelek. Kalau Fang Fang yang menikah dengannya, bukankah dia akan jadi janda hidup? Mana ada kakak belum menikah? Adik sudah menikah duluan, ibu kan juga demi kebaikanmu. Kalau begitu bagus, kau saja yang menikah. Kau, Aku sudah menerima mahar dari keluargaku. Kalau Presdir Gu sampai marah, habislah kita. jangan libatkan kami. Kalau aku tidak bisa mengurusmu, aku akan suruh Presdir Gu sendiri yang membereskanmu. Presdir Gu, kami sudah menemukan Shen dan Kiao. Dia ada di pabrik daur ulang guli. Jangan khawatir, saya akan segera membawanya ke hadapan Anda. Halo. Baterainya habis. Coba saja kau sentuh dia. Segera kumpulkan semua satpam perusahaan. Berangkat sekarang. Hei, kalian mau apa? Lepaskan aku, tolong. Siapa yang berani mengganggu cucu menantuku? Kau berani. Kau berani. Mundur. 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 Kalian berdua siapa? Apa kalian tahu siapa aku? Dari mana datangnya orang barbar ini? Menurutku, dia ini pemulung. Aku tidak peduli kalian siapa. Menindas cucu menantuku tidak bisa dimaafkan. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tongkat golf Fuji Seven Star? Tongkat golf ini? Bukankah 2 hari yang lalu dibeli oleh Gu Group dengan harga 2 juta? Bu, jangan-jangan mereka. Kenapa keluarga Gu tidak tinggal di perkebunan, malah tinggal di tempat sampah seperti ini? Menurutku, pemulung ini mengambilnya untuk dijadikan cangkul. Hampa, tongkat golf jelek ini memang pas untuk cangkul. Kalau kalian tidak cepat pergi, dia lebih jago memukul orang. Dasar orang tua bau. Jangan kira karena nama belakangmu Gu berarti kamu dari keluarga Gu. Hari ini kami akan membius Shen dan Kiao dan membawanya ke hadapan Presdir Gu. Berani-beraninya. Minggir. Aduh, nenek, Pergi. nenek, kakek. Pergi. Pergi. Hentikan. Presdir Gu, Presdir Gu, jadi Anda Guyan So, tunangan saya? Nenek, kakek, kalian tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. HMPH, Presdir Gu sudah datang. Lihat saja bagaimana dia akan membereskanmu. Dan kalian berdua, orang tua bangka. Sebentar lagi kalian akan tahu apa bedanya. Meskipun sama-sama bermarga Gu. HMPH. Kamu, Presdir Gu itu benar-benar misterius, tidak pernah muncul di berita manapun. Ini hasil penyelidikan orang suruhan saya. nanti saat mobil pengantin datang, hati-hati, jangan sampai salah orang. Siapa kamu? Di mana Presdir Gu? Tangkap mereka. A. 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 Ada apa? Kenapa kami ditangkap? Kau datang tepat waktu. Mereka inilah yang mendorong kakek dan nenek dan ingin menangkapku. Menikah dengan pria tua yang kejam dan tidak berguna. Betul. Tamparan itu mendarat di wajah Nan Kiao. Melihatnya saja sudah membuatku sakit hati. Sakit? Sangat sakit. Cucuku sayang, bereskan mereka. Kalau tidak, mereka akan berpikir keluarga Gu tidak punya siapa-siapa. Mau apa? Aku sudah lapor polisi. Kalian selalu menahan orang, itu ilegal. Ini namanya balas dendam. Hei, 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 mau apa? Aku ini orang tua. Meskipun aku tidak melahirkanmu, tapi setelah ibumu meninggal, aku tetap memberimu makan dan minum. Makan sisa makanan basi. Memakai pakaian robek yang aku pungut sendiri dari tempat sampah. Orang tua, ya? Kalau begitu, aku pukul yang kecil dulu. Mau apa kau? Jangan mendekat.
Kau suka merebut barang orang, ya? Suka menyebarkan rumor, ya? Cih. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Shen Lingzhou, kau gila. Cepat suruh mereka melepaskanku. Hanya seorang pemulung, masih saja sombong. Aku ini ayahmu. Ayah mana yang akan menjual putrinya demi uang mahar? Ayah mana yang akan tanpa pandang bulu mendengarkan orang lain dan memukul putrinya sendiri? Kau sama sekali tidak pantas memiliki putri sebaik Qia Yao. Wang Yang, hajar dulu mereka. Lalu kirim ke kantor polisi. Baik. Serang. Aduh, 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 aduh. Aduh, tolong. jangan pukul. Aduh, aduh, aduh. Apa-apaan ini? Melanggar hukum di jalanan. Ini bukan apa-apa. Hanya ada penyusup yang diusir. Shen Nankiao, Diam kau. Sekarang, meskipun harus menipu, kita harus membawanya ke Presdirgu. Kalau tidak, bagaimana jika Presdirgu marah? Ayo, Nankiao. Apa yang kau lakukan? Istriku akan kabur. Kakek, nenek, jika dia pergi karena uang, maka kita tidak perlu menahannya. Sialan, bawa sampahmu pergi. Takut ada jamur, bawa pergi. nunggu apa lagi? Shen Nankiao, kalau Presdirgu datang, habis kau. Berisik banget. Tenang, aku nggak bakal biarin mereka ganggu kamu lagi. Tapi mobil mewah di depan tadi, sama para pengawal itu. Jangan-jangan kamu beneran Presdirgu? Aku bercanda kok. Ngapain gugup? Kamu pelit banget. Masa mungkin jadi Presdirgu? Bilang dulu ya, uang yang tadi aku nggak mau patungan sama kamu. Kamu juga tahu aku masih punya utang. Nggak usah, mereka itu saudara-saudaraku yang jadi pengawal di Group. Dengar rumah lagi ada masalah, langsung dateng buat bantu. Lihat badanmu. Jadi pengawal si oke. Ngomong ya ngomong. Jangan macem-macem. Pelit. Iya, Kak Gu kami. Emang paling sering bantu kami, dengar ada masalah di rumah, langsung bawa orang ke sini. Mobil di depan itu, bos minjemin ke Kak Gu karena dia orangnya setia kawan. Haha, Tidak kusangka kamu pelit sekali, tapi cukup setia kawan. betul, Kak Gu kami biasanya hemat sekali. Hanya untuk membantu kami para saudaranya. Apa alasan kami tidak membantunya? Tidak kusangka kamu pelit sekali, tapi cukup dermawan. Aku salah menilaimu. Hari ini aku akan memasak sendiri, untukmu dan saudara-saudaramu, makanan yang enak. Nenek, ajari aku menyalakan api. Baik. Hahaha. Kakak ipar, tidak perlu repot-repot. Dasar bocah nakal, apa yang kamu lakukan? Sampai sekarang masih menyembunyikan dari cucu menantu? Kakek, jika kakek ingin mempertahankan cucu menantu ini, kakek harus mendengarkanku dulu. Kita taruh kertas di bawahnya dulu, agar apinya cepat menyala. Baik. Presdirgu Yansu dari Gu Group. Nenek, Presdirgu ini, kenapa namanya sama persis dengan Yansu? Itu karena dulu, saat kakekmu pergi ke Gu Group untuk mengumpulkan barang bekas. Dia dengar pewaris keluarga Gu akan diberi nama ini. Karena kami tidak bisa membaca. Ya, jadi kami putuskan saja nama itu. Oh, begitu rupanya. Nenek yang bilang saja. Aku yang kerjakan, biar cepat bisa. Baiklah. Nyalakan api dulu.
lalu tambahkan sedikit kertas. Jangan terlalu banyak. Grup rencana kerja sama proyek Kota Bay. Nenek, kenapa di rumah kita ada rencana kerja sama grup? Proyek kecil 1 miliar yang tidak berharga. Jangan harap bisa merusak hubungan cucu menantuku dan cucuku. Ini adalah yang kudapatkan saat aku pergi ke keluarga Gu untuk mengumpulkan barang bekas. Mereka tidak mau dan memberikannya padaku. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tambahkan kayu bakar. Baik. Nenek, bukankah ini kayunanmu, Mas? Bagaimana bisa digunakan untuk membakar? Ah, ini kayu dari sofa lama kakek yang sudah dibongkar. Tidak seberapa harganya. Mungkinkah aku salah mengenali? Nak, wajannya sudah panas. Baik. Aduh, Nenek, tidak ada arak masak lagi. Tolong belikan sebotol dong. Baik. Bukankah ini ada arak masak? Itu memang arak masak. Mana orangnya? Bukankah ini anggur yang kubuat khusus untuk banyak keturunan? Ganteng banget. Piringnya pecah, aku tidak akan membebankan biaya ini padamu. Biaya kondom. Apa kamu mau ikut menanggungnya? Kalau kamu mau, aku juga tidak keberatan. Ginjal babi yang kumakan. Coba rasakan asinnya. Sekalian kita periksa fungsi ginjalmu. Kamu belum pernah mencoba. Bagaimana kamu tahu tidak bisa? Kenapa rasanya agak aneh? Tidak kok. Lumayan. Agak pahit? Apa kamu salah memasukkan arak masak? Mana mungkin? Aku sudah menciumnya. Memang ada bau alkohol. Panas sekali. Dingin sekali.
Guyanzhou. Apa terlalu panas? Gila, gila. Apakah pelayanannya memuaskan? Kamu sudah bangun? Sudah melihat semuanya? Apa yang perlu malu? Sekitar 90. Pelayanan sampah macam apa ini? Aku sama sekali tidak puas. Kalau begitu, kakak beri aku kesempatan lagi untuk berkembang. Ya, Mimpi. Fuyang. Beritahu semua anak perusahaan Gu Group. Semua toko perhiasan meluncurkan koleksi baru. Presdir akan membawa nyonya untuk memilih cincin kawin. Hari ini kalian semua harus sigap. Presdir dan Nyonya Presdir akan datang langsung untuk inspeksi. Baik. Menurutku, Presdir dan Nyonya Presdir benar-benar serasi. Pasangan yang sempurna. Jaga baik-baik. Aku mau ke toilet sebentar. Kenapa kau membawaku ke toko perhiasan hari ini? Tanganku kosong begini, tidak ada cincin sama sekali, kakek dan nenek akan curiga. Dengar ya. Aku tidak akan patungan. Kau yang bayar semua? Tentu saja. Kau setuju semudah itu? Apa matahari terbit dari barat? Kau mau apa? Gatal ya? Dompetku ketinggalan di rumah. Kau tunggu di sini. Oke. Di luar panas sekali. Aku sudah memberitahu semua orang. Seharusnya tidak ada masalah. Baik, hati-hati. Belum beli sudah kabur. Toko kalian pelayanannya begini? Toko kami. Yang termurah saja harganya mulai puluhan ribu. Kamu? Kelihatannya kamu tidak mampu membelinya. Oh, ya? Aku lihat kamu berdiri di sini. Kukira ini toko serba 2000-an. Kamu. Cepat pergi. Sebentar lagi presdir kami dan istri presdir akan datang. Jangan bikin sial di sini. Aku tidak tahu presdir kalian kalau tahu toko kalian punya cara melayani tamu seperti ini. Ditambah lagi aku bumbui beberapa kalimat. Apa pekerjaanmu masih bisa dipertahankan? Lihat apa? Aku mau semua perhiasan ini ku coba. Gesek kartu untuk bayar. Untung kartu kosong yang diberikan Guyanzhou terakhir kali masih ada. Bisa untuk pamer. Bukankah ini kartu khusus Gu Group? Jangan-jangan dia istri presdir, menyamar jadi orang miskin untuk inspeksi? Tolong ambilkan aku cincin berlian Blue Moon Tear. Baik, mohon tunggu. Terlalu biru. Ganti yang merah muda. Hah? Kalau bukan karena kamu mungkin istri presdir, aku tidak akan mau menahan kesal ini.
Yang ini terlalu pink, bikin kulit gelap. Ganti lagi. Lumayanlah. Kalau begitu, aku mau. Apapun itu, aku bisa dapat komisi tinggi. Yang ini, Apa? Oh, bukankah ini adikku yang menikah dengan pemulung itu? Oh, sudah coba banyak sekali, tapi sepertinya tidak ada yang bisa dibeli, ya? Pilih cincin yang paling kecil, tapi dia tidak punya uang untuk membayarnya. Nona Shen, Anda datang. Shen Nankiao, kalau aku jadi kamu, kalau tidak mampu beli, tidak akan mempermalukan diri di sini. ada sisa sayuran di gigimu. Bau busuk yang dia maksud mungkin bau mulutmu. Shen Nankiao, aku beritahu ya. Ini adalah wilayahku. Aku harus membalas semua penghinaan yang kuterima 2 hari yang lalu. Usir dia. Tunggu. Shen Nankiao, bagaimana kalau kamu berlutut memohon padaku, aku bisa mempertimbangkan membelikan satu untukmu sebagai hadiah pernikahan. Kalau tidak, seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa membeli barang-barang ini. Aduh, adikku. Kenapa kamu ceroboh sekali? Shen Nankiao, kamu sengaja ya? Ketahuan, ya? Memang aku sengaja. Kenapa memangnya? Shen Nankiao. Sekarang telepon ayahku, suruh dia ikat presdirgu, dan ikat kamu kembali. Nona Shen, hidungmu. Jadi orang itu harus tulus, seperti aku. Semuanya asli. Shen Nankiao. Aku akan membunuhmu. Kalian sedang apa di sini? Nyonya Gu. Nyonya Gu sudah datang? Aku mengerti. Shen Nankiao, jangan-jangan kamu pikir Nyonya Gu yang dipanggil Meneer itu kamu? Menikah dengan pemulung, masih mau dipanggil Nyonya, mimpi. Penampilannya biasa saja, kampungan, palsu. Selera Presdir Gu seharusnya tidak seburuk itu. Meskipun pakaiannya sederhana, tapi auranya mewah. Pasti dia. Hei, Nyonya Gu. Meneer, suaminya memang bermarga Gu. Tapi dia pemulung. Jauh berbeda. Jangan sampai salah orang ya. Dia bahkan cuma mampu beli cincin yang paling kecil. Betul, Meneer. Dia tadi sengaja mencoba-coba tapi tidak beli, dan memilih yang paling kecil, tapi tidak mampu bayar. Mungkinkah aku benar-benar salah orang? Shen Nankiao, kenapa kamu tidak kembali saja ke pabrik daur ulang guli? Mungkin di tumpukan sampah, kamu bisa menemukan kaleng bekas untuk dijadikan cincin. Orang miskin berlagak seperti nyonya besar. Penambang emas pun tidak akan menemukan otak semurni kamu. Apa maksudmu? Apa kamu sedang memakiku? Pulang sana, baca buku lebih banyak. Keluar rumah kau tidak bawa otak. Meneer, cepat usir dia. Usir mereka. Kenapa harus mengusirku? Kamu, aku ingat. Kamu adalah orang yang membeli mobil itu. Usir mereka semua. Usir mereka semua. Lepaskan. Hei, Hei, sayang. Aku tidak suka tempat ini. Ayo kita cari toko lain. Shen Nankiao, kamu jangan-jangan. Suami pemulung ini sudah datang. Tidak akan mampu beli, pasti akan kabur, kan? Betul. Kan?
Betul apanya? Ini orang penting. Apa kamu bisa menunggunya? Tuan. Anda terlihat seperti orang kaya. Butuh apa? Lumayan pandai bicara. Dia suka semua. Semua yang ada di toko ini. Nyonya, Manager, sikapmu tadi tidak seperti ini. karena Tuan Gu dan Presdir Gu kami. Mereka punya nama keluarga yang sama. Jadi ada hak istimewa. Tidak kusangka namamu bisa digunakan seperti ini. Keberuntunganmu bagus. Kaulah keberuntunganku. Seorang pemulung berubah jadi pengemis bau. Orang miskin memang suka mengambil keuntungan kecil. Benar-benar menganggap diri sendiri penting. Benar-benar seperti tidak bisa makan anggur lalu bilang anggurnya asam. Ya, kalau ada waktu ini cepat pulang dan periksa hidungmu. Kau jalang. Hei, mau apa kau, manajer? Begini cara kalian beroperasi? Semua orang boleh masuk? Kau masih di sini? Usir dia. Lepaskan aku. Kau pemulung, beraninya kau mengusirku? Aku beritahu kau, aku punya nomor Presdir Gu yang asli. Aku akan meneleponnya sekarang. Kalian tunggu saja, berlututlah di depan kakakku sampai mati. Kenapa ponselmu berbunyi? Kau benar-benar Presdir Gu? Manajer, jika kau tidak mengusirnya, kami akan pergi. Dia hanya pemulung. Mana mungkin dia Presdir Gu yang asli? Palsu, dia palsu. Tunggu. Shen Nankiao, kau berani memukulku? Aku ini ayahmu. Sudah kubilang, kakak perempuan itu seperti ibu. Apa aku tidak boleh memberimu pelajaran? Jika nanti kau berani membeda-bedakan orang lagi, setiap kali ku dengar, aku akan memukulmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Dia kena rabies. Cepat bawa dia pergi. Presdir Gu. Hanya kebetulan. Dasar cerdik. Suka semua ini. Kalau begitu bawa semua. Terlalu mahal. Kita cari toko lain saja. Manajer, Ya, apa toko kita ada promo baru-baru ini? ada. Semua diskon besar-besaran. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Pilih saja. Aku suka ini. Kita masing-masing satu. Baik. Sungguh pasangan serasi. Diciptakan untuk satu sama lain. Pasangan emas. Pasangan sempurna yang tiada duanya. Manager, kenapa bicaramu tidak gagap lagi? Shen Nankiao si jalang itu. Aku pasti akan membunuhnya. Presdir Gu ada di sini. Hati-hati. Dia Presdir Gu? Kenapa ponselmu berbunyi? Apa kau Presdir Gu yang asli? Aku ditipu lagi. Cukup. Gila-gilaan seperti ini tidak pantas. Cepat sapa Presdir Gu. Halo, Presdir Gu. Wah, Presdir Shen, Anda hebat sekali. Putri-putri Anda satu sama lain cantik-cantik. Presdir Gu memang pandai memuji. Karena putri sulung Anda tidak mau menikah, biarkan putri bungsu ini menikah denganku. Bu, jangan. Presdir Gu memang seperti yang dikabarkan, aku tidak mau menikah dengannya. Shen Nankiao itu sudah sering menginjakmu. Lebih baik kau manfaatkan kesempatan ini. Balas dia. Kenapa? Keluarga Gu kalian tidak mau? Presdir Gu, mana berani kami? Cepat tuangkan teh untuk Presdir Gu.
Hei, sayang. Shen Nan Kiao, kau ini sudah pernah makan daging jadi tidak bisa makan sayur lagi. Sudahlah, tidur saja. Nan Kiao. Malam yang indah. Sepertinya dia benar-benar lelah. Perut six-pack. Tangannya cukup otomatis. Kenapa kau bangun sepagi ini? Hari ini ada janji. Janji? Shen Nan Kiao, jangan lupa kau sekarang sudah bersuami. Bukankah itu palsu? Tapi kita sudah melakukan kewajiban suami istri. Ini hanya pernikahan palsu kita, yang kuambil untuk diriku sendiri. Hanya sedikit bonus. Hari ini aku akan bekerja di Gu Group. Kak Xian menjemputku. Aduh. Sok jual mahal, padahal sudah menciumku duluan. Aku jadi cemburu. Nan Kiao, tunggu aku. Aku juga akan bekerja di Gu Group. Kenapa aku menciumnya duluan? Kecantikan memang bisa menyesatkan. Nan Kiao. Aku datang. Kak Xian, Bunga ini untukmu. terima kasih. Ayo, aku antar kamu kerja. Gu Yanzhou, apa yang kamu lakukan? Mengagetkanku saja. Setelah sarapan, baru pergi kerja. Nan Kiao, ini siapa? Halo, saya suami Shen Nan Kiao. Sah secara hukum. Orang baik mana yang selalu membawa surat nikah di saku? Saya Su Jian, teman masa kecil Nan Kiao. Tapi saya jarang mendengar Nan Kiao menyebut namamu. Tidak masalah, kamu akan segera sering mendengar namaku darinya. Karena aku dan Nan Kiao makan, minum, tidur, selalu bersama. Bahkan tidur pun bersama. Ayo, istriku. Pulang untuk sarapan. Tunggu sebentar, Kak Xian. Kak Xian, ayo sarapan bersama. Maaf ya, rumah kami sangat sederhana. Tidak ada tempat untuk dewa besar sepertimu. Bagaimana kalau kamu belok kiri dan pergi saja? Apa yang kamu lakukan? Kak Xian adalah tamu. Kak Xian, duduklah di sini. Minggir, Kak Xian, duduklah di sini. Nenek, hari ini bahkan sayurannya hijau semua. Kamu adalah keluarga dari pihak Nan Kiao.
Hari ini kami harus menjamumu dengan baik. Ini semua masakan rumahan. Ada beberapa hidangan utama lagi di dapur. Aku akan membawakannya. Terima kasih, Nenek. Kak Xian, cepat makan. Nan Kiao, kalian biasanya makan ini semua? Bukan begitu, Kak Xian. Mungkin hari ini agak terburu-buru, jadi semua sayuran. Kamu tidak perlu khawatir. Mereka merawatku dengan sangat baik. Kalau kamu tidak suka, tidak ada yang menahanmu di sini. Nan Kiao, kamu salah paham. Maksudku, daging domba ini 1.500 per kati, sawi Lianzhou ini. Hanya di bawah Gu Group hanya ada di Hotel Bintang 7. Satu piring 100.000. Kalau Nan Kiao tahu identitasku dari orang lain, dia pasti akan marah. 100.000? Kak Xian, kamu bercanda, kan? Mana mungkin sepiring sayur ini harganya 100.000? Ah, itu cuma ditanam kakek nenek buat iseng-iseng saja. Makan sayur yang banyak, hijau, sehat. Ayo, coba cicipi acar buatan tanganku sendiri. Kakek, bahkan toples acar kakek sudah antik. Keluarga kalian bukan keluarga biasa, ya? Kakek, ini pasti kakek dapat dari memulung barang bekas, kan? Betul, 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 betul. Hei, anak muda. Apa yang kamu katakan tadi benar? Benar, kakek. Aku pernah melihat porselen biru putih ini di pelelangan. Harganya setidaknya mulai dari 1 juta. Benarkah? Wah, haha, bagus sekali kalau begitu. Kali ini, kita kaya mendadak. Nanti aku akan segera membawa porselen ini untuk diperiksa oleh ahlinya. Kalau memang bisa dijual dan menghasilkan uang, akan kubelikan emas untuk Nan Kiao. Wah, kaya mendadak, kaya mendadak. Kakek, aku tidak kekurangan. Makan dulu sana. Ayo, Kak Xian. Baik. Aku ingat kantor Departemen Keamanan ada di sana. Kenapa kamu jalan ke sini? Apa karena kantormu adalah kantor Prestir? Nan Kiao baru hari pertama kerja. Apa salahnya aku mengantarnya? Tidak perlu. Nan Kiao bersamaku saja. Betul, jangan sampai pekerjaanmu terganggu. Ada Kak Xian yang menemaniku. Ayo, Kak Xian. Presdir Gu, Kapan Sisu itu masuk perusahaan? dia adalah talenta luar negeri pilihan Anda. Berdasarkan penempatan magang, dia dan Nyonya seharusnya menjadi mentor dan murid. Pisahkan. Mereka harus dipisahkan. Presdir Gu masih mau dipisahkan? Tidak perlu, toh mereka tidak punya surat nikah. Tidak akan bisa mengalahkan aku yang punya. Ini arsip keluarga Shen yang Anda minta saya selidiki. Keluarga Shen memang tidak bersih selama ini. Shen Haiqiang telah mencuci banyak uang haram demi Shen Group. Dan saya juga menemukan bahwa dia sering mengunjungi kasino ilegal. Dan diam-diam telah menyalahgunakan dana publik untuk membayar utang. Apa kita masih harus membantunya? Dia bahkan tidak memenuhi kewajibannya sebagai ayah Nan Kiao. Kenapa aku harus membantunya? Lalu, Zhang Meifeng adalah istri kedua Shen Haiqiang. Kecelakaan mobil ibu Nyonya dulu. Mungkin dia terlibat. Selidiki. Aku akan mengirim mereka satu persatu ke penjara. Baik. Kau sudah bekerja keras selama ini. Masuk. Presdir Gu, ada dokumen ini yang perlu tanda tangan Anda. Maaf, Presdir Gu. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu Anda sedang ganti baju. Bukankah punggung ini suamiku? Gu Yanzhou, kenapa kau bersembunyi? Oh, kau, Nan Kiao. Kau mengejutkanku. Aku kira siapa? Kenapa kau ganti baju di kantor Presdir? Aku kan pengawal pribadi Presdir Gu. Sibuk sekali, aku ganti baju saat Presdir ke toilet. Baru sempat ganti baju. Lalu kenapa kau bersembunyi saat melihatku? Aku takut orang lain salah paham. Nanti Presdir Gu dibilang tidak bisa. Aku tahu, bukan tidak bisa, tapi tidak suka wanita. Kau baik-baik saja. Aku tidak tahu kau bekerja sekeras ini, dan harus menanggung perlakuan seperti ini. Bukan aku, kok. Aku tidak. Kenapa kamu jadi heboh begitu? Jangan-jangan itu benar? Aku punya nama yang sama dengan Presdir Gu. Itu sudah jadi masalah besar. Hubungan apa yang kita miliki? Kalau sampai Presdir tahu, aku merebut istrinya, dia pasti akan memecatku, kan? Oh, aku lupa soal itu. Tapi, kemampuan bisnis Presdir Gu ini memang sangat bagus. Itulah kenapa aku selalu ingin datang ke Gu Group.
Presdir Gu, aku masuk ya. Presdir Gu mungkin sedang ke toilet, tunggu sebentar ya. Siapa itu? Tidak tahu. Dari suaranya, sepertinya Kak Xian, seharusnya tidak apa-apa. Shen Nan Kiao, aku beritahu kamu. Di dunia ini, selain aku, tidak ada pria yang bisa dipercaya. Aku dan Kak Xian tumbuh bersama sejak kecil. Dia Anda Presdir Gu? Ah, bukan saya. Saya sekretaris Presdir Gu. Presdir Gu ada di ruang rapat, biar saya antar Anda ke sana. Bukan. Tadi saya jelas-jelas mendengar. Ada suara di sini. Ah, itu kucing peliharaan Presdir Gu. Sangat pemalu. Presdir Gu sangat menyayanginya. Aku akan mengantarmu ke ruang rapat. Ah. jangan bermesraan di luar. Nan Kiao. Masih marah. Gu Yanzhou bajingan itu. Berhenti. Shen Fang, kenapa kamu di sini? Ini Gu Group. Kamu sendiri yang masuk perangkap. Kenapa aku tidak boleh di sini? Rumah sakit jiwa belok kanan, naik taksi. Sama-sama. Berhenti, jangan sombong. Aku beritahu ya. Sekarang Presdir Gu sangat menuruti perkataanku. Kalau begitu, nikahi saja dia, tidak jelas. Oh, Presdir Gu, halo. Presdir Gu. Berhenti. Shen Nan Kiao, kamu sengaja. Betul, aku memang sengaja. Di bawah alis ada 2 telur, hanya bisa berkedip tapi tidak bisa melihat. Siapa yang patut disalahkan? Tunggu saja. Akan kuberi pelajaran. Tidak perlu, aku sudah sangat cantik. Halo ayah ibu, Shen Nan Kiao menggangguku lagi. Sudah lebih dari 20 tahun, hanya tumbuh badan tidak tumbuh otak. Ya, saat ada masalah masih saja hanya bisa memanggil ayah dan ibu. Mama, aduh, Fang Fang. Mana yang sakit? Ada apa ini? Dia, aku cuma bilang beberapa patah kata. Dia langsung mendorongku. Bukan cuma tinggi badannya, kemampuan memutarbalikkan fakta juga bertambah banyak. Ya. Diam. Dia adikmu, sebagai kakak, mengalah sedikit pada adik. Kenapa? Siapa yang bilang kakak harus mengalah pada adik? Lagi pula, dia bukan ibuku. Gen ibuku tidak mungkin melahirkan anak sebodoh ini. Kau. Mengalah padanya juga bisa. Kok? Bukankah aku sudah menyerahkan menantu keluarga Gu Mu padanya? Tunggu saja. Ayo lihat semua. Ayo lihat semua. Presdir Gu kalian sudah diselingkuhi habis-habisan. Dia ini, Shen Nan Kiao. Setelah menerima mahar dari Presdir Gu kalian, dia kabur dengan pemulung. Aku tidak menerima sepeser pun mahar. Siapa yang menerima mahar? Dia yang menikah. Siapa yang menerima mahar? Dia yang menikah. Sampai sekarang kau masih tidak mau jujur. Sebentar lagi Presdir Gu akan datang. Ini akan segera berakhir. Minggir, minggir. Ada apa ini? Presdir Gu, Anda sudah datang. HM. Anda Presdir Gu? Sama seperti yang diceritakan, jelek dan tidak berguna. Lumayan mirip, tapi rasanya aneh. Ini Gu Group. Dia Presdir Gu. Mana mungkin salah? Kalau tidak percaya, tanyakan pada orang-orang di sekitar. Aku ini Presdir Gu. Kerajaan bisnis Gu Group ini, semuanya berkat kerja kerasku. Semuanya berkat kerja kerasku. Dia memang Presdir Gu. Sejak perusahaan ini dibangun, dia sudah ada di sini. Cepat berlutut dan minta maaf pada Presdir Gu. Kalau mau jadi budak, jadi saja sendiri. Dia memang Presdir Gu, karena namanya memang Gu Zong. Dan perusahaan baru ini dibangun, dia memang punya andil, karena dia dulu pekerja konstruksi. Kita jangan ikut campur. Nanti kita para NPC yang disalahkan. Tuan Shen, tidak kusangka putri sulungmu ini. Lebih cantik dari putri bungsumu ya. Cantik sekali. Aduh, badannya. Bagus.
Betul, betul, betul. Asalkan kau suka. Baguslah kalau puas. Dia istrimu. Kau bisa membawanya pergi sekarang. Shen dan Kiao, kau gila ya? Berani menyentuhnya lagi. Aku akan membuatmu tidak bisa punya anak seumur hidup. Kalian semua, dasar orang miskin. Cepat kembalikan semua mahar yang kuberikan. Cepat kembalikan semuanya. Aku tidak akan menikahi wanita gila ini. Presdirgu, tenang. Tenanglah, aku akan menyuruh Jalang ini pulang bersamamu. Dan melahirkan 8-10 anak laki-laki. Ayo, pulang sekarang. Lepaskan aku. Dasar tua bangka. Presdirgu ini jelas palsu. Sudah jelek. Logatnya juga tidak standar. Logatnya juga tidak standar. Kau, aku akan menggantikan ibumu, memberimu pelajaran. Coba sentuh dia. Siapa itu? Oh, ternyata suami Shen Nan Kiao, si pemulung itu. Apa gunanya dia datang? Pantas saja begitu dia datang. Udara di gedung grup ini jadi terasa miskin. Presdirgu, dia itu si pemulung. Dialah yang membawa kabur istrimu. Kau berani tidak menerimanya? Siapa yang berani mengatur istriku? Hah? Akan kubunuh dia? Presdirgu, Presdirgu. Presdirgu, saya salah. Kaulah Presdirgu. Nanti akan kujelaskan satu persatu padamu. Bagaimana mungkin? Dia tinggal di tempat pengumpul barang bekas. Bagaimana mungkin dia Presdirgu? Betul, saya melihatnya sendiri. Keluarganya semua berpakaian compang-camping. Saya tidak tahu kalian ini benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Siapa di seluruh perusahaan yang tidak tahu Gu Group memulai bisnisnya dari mengumpulkan barang bekas? Tuan besar dan nyonya besar juga sentimental. Bagaimana mungkin? Bukankah tadi kau bilang kau Presdirgu? Saya memang Presdirgu. Presdirgu yang asli ada di sini. Kau masih bilang kau Presdirgu? Saya memang Presdirgu. Nan Kiao, karena kau dan Presdirgu sudah menikah, maka ayah juga punya andil di dalamnya. Menderita kerugian itu berkah. Benar-benar tidak tahu malu. Menderita kerugian itu berkah. Kalau begitu, semoga berkahmu seluas lautan. Nan Kiao, cukup sudah. Aku ini ayahmu. Karena kau sudah menikah dengan Presdirgu, mas kawin untuk keluarga kami tidak boleh kurang sedikit pun. Minimal 500 juta. Apa-apaan ini? Ini. Dasar orang tua bangka. Kalau aku dijual pun tidak akan sebanyak itu. Mau uang? Ya, tidak ada sepeser pun. Kau punya. Nanti seluruh Gu Group akan jadi milikmu. Bu, kenapa gadis sialan ini menikah dengan orang kaya? Seharusnya aku yang menikah dengan Presdirgu. Tenang saja, setelah kita dapat uang mas kawin dari Jalang ini, ibu akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Uang mas kawin itu bisa kuberikan padamu. Tapi sebelum itu, kita harus menyelesaikan beberapa hal. Kalian mau apa? Aku ini calon mertua Presdirgu. Tadi dia sudah mengakuiku. Ayah, selama bertahun-tahun ini apa kau pernah menjalankan tanggung jawab sebagai ayah? Kau tahu berapa banyak penderitaan yang dialami Nan Kiao? Aduh. Pukul dia, jangan pukul aku lagi. Benar, Shen Nan Kiao. Setelah ibumu meninggal, ibuku yang merawatmu. Kau harus tahu berterima kasih. Jangan pukul dia. Aku bisa memukulmu, kan? Presdirgu, ini yang baru saja saya temukan. Mereka membunuh Nyonya. Data tentang ibu. Aku tidak membunuh siapa-siapa. Perekam suara ini, saat mereka membunuh ibu Nyonya, pembantu rumah tangga tidak tahan dan merekamnya diam-diam. Mereka takut mencari masalah, jadi mereka menyembunyikannya. Saya selalu tidak mau percaya dan tidak berani menyelidiki kebenaran masalah ini. Ibu saya sangat mencintai Anda, hanya takut dia tahu dan sedih sendirian di bawah tanah. Nan Kiao, ada begitu banyak orang di sini. Ini masalah keluarga. Mari kita bicarakan di rumah. Betul, aib keluarga tidak boleh disebarkan. Belum memutar isi perekam suara, sudah segugup ini. Setiap hari aku menaruh timbal di airnya. Jalang ini, kalau dia tidak mati,
bagaimana aku bisa menikahimu? Kalau begitu cari seorang pria untuk menelanjangi pakaiannya, lalu aku mencari waktu untuk memergoki mereka di ranjang, agar dia pergi tanpa membawa apa-apa. Itu dia, wanita ini yang meracuni. Tidak ada hubungannya denganku. Dasar orang tua sialan. Baik, ide membius itu darimu, menjebak di ranjang itu rencanamu. Apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena wanita sialan ini terus menggangguku, mana mungkin aku memikirkan cara seperti itu? Hai PH. Sekarang semuanya terbongkar. Kau mau kabur? Aku beritahu ya. Kalau mati, mati bersama. Presdirgu, Anda tidak maukan orang-orang bilang, ayah istri Anda adalah pembunuh buronan? Baik, tanda tangani ini. Dan alihkan Gu Group ke Nankiao. Ini? Kenapa? Tidak mau? Langsung kirim ke kantor polisi. Aku tanda tangan. Sudah ditandatangani. Bawa dia. Bukan. Bukankah Anda bilang kalau sudah tanda tangan, aku tidak akan ditangkap? Aku bicara tentang etika denganmu? Kau. Dasar bajingan, kau menjebakku. Shen Nankiao, tolong mohon pada Presdirgu. Mohon pada Presdirgu. Kakak, aku tidak pernah menyakiti ibumu. Ini semua urusan orang dewasa, kita. Kudengar ayahmu saat berutang pada rentenir. Dia mengisi datamu. Rentenir itu sangat kejam loh. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Maaf, aku tidak memberitahumu identitasku. Tapi sekarang, ini adalah cara terbaik yang bisa kupikirkan untuk memberitahumu identitasku dan meminta maaf padamu. Apakah kamu akan memaafkanku? Kamu bisa memarahiku, memukulku, asal kamu memberitahuku cara untuk memaafkanku. Kamu tersenyum, berarti kamu memaafkanku? Tergantung tingkahmu. Sebenarnya, aku berutang terima kasih padamu. Ini sudah kewajiban suami. Pasangan tidak perlu membicarakan hal ini. Cium, cium, cium. Cium, cium. Cium, cium. Guyanzhou. Bisakah kita bersaing secara adil untuk Nankiao? Kamu sakit ya? Aku sudah menang. Aku tidak percaya. Kalau berani, suruh Nankiao mengatakannya sendiri.